Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Tuhan, di manakah Engkau? Namun sebelumnya saya akan membacakan sebuah kesaksian dari Ibu Ratna dari Jakarta. Demikian bunyinya. Shalom, Papi Lukas. Saya mau memberikan kesaksian tentang hukum Loa. Sebelum ayah saya meninggal, beliau mewariskan sebuah ruko kepada saya, tapi masih dalam keadaan kredit. Setelah ayah saya meninggal, semua perusahaan jatuh ke tangan kakak-kakak saya. Bahkan hak mamah saya pun dia ambil. Suatu hari kakak saya yang nomor 1 hendak melelangkan ruko tersebut dengan cara-cara yang kotor. Sampai akhirnya secara tidak sengaja pihak bank keceplosan kepada saya bahwa ruko tersebut sudah menunggak pembayarannya dan kakak saya ingin menjual tanpa sepengetahuan saya. Memang waktu pengajuan kredit ayah saya meminjam nama kakak saya karena ada persyaratan yang belum bisa saya penuhi saat itu. Karena slip gaji saya masih di bawah perhitungan bank. Akhirnya dengan perjanjian, jika ayah saya meninggal, ruko tersebut adalah untuk saya. Karena kakak-kakak saya sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Tetapi ternyata setelah ayah saya meninggal, sikap kakak saya jadi berubah menjadi serakah. Akhirnya saya dengan hati yang hancur, kecewa, sedih, takut, campur aduk. Saya harus mengambil alih kredit ruko tersebut dan mengganti semua debitur dengan nama saya. Padahal waktu itu keadaan ekonomi saya dan karir saya belum bagus, apalagi ditambah terjadinya pandemi. Saat itu saya sangat takut dan bingung. Ditambah rasa kecewa, marah dengan kakak-kakak saya. Sampai akhirnya Tuhan menjamah hati saya dan saya melepaskan pengampunan untuk kakak saya. Seringkali saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Papi Lukas di Kehilat, membuat hati saya mudah mengampuni. Setelah kredit berjalan sekitar 2,5 tahunan, saya menjalankan hukum Loa. Saya katakan bahwa ruko tersebut pasti lunas tahun depan, yaitu tahun 2023, yang mana harusnya ruko itu dikredit sampai tahun 2026. Puji Bapak Yahweh sungguh luar biasa. Akhirnya benar-benar terjadi. Bapak Yahweh menyediakan dananya di tahun 2023, bulan Juni, yang bertepatan dengan ulang tahun papa saya. Doa-doa saya terjawab, Papi. Saya dibebaskan dari hutang bank. Justru malah kakak saya saat ini sedang terjerat hutang miliaran. Dan perusahaan orang tua saya yang dikuasai kakak saya mengalami goncangan dahsyat. Bahkan hampir bangkrut dan sakit-sakitan. Pembelaan Bapak Yahweh sungguh luar biasa. Dan saya makin yakin percaya bahwa Bapak Yahweh tidak pernah tinggal diam terhadap kesusahan anak-anaknya. Dan mujizatnya dinyatakan dengan cara yang ajaib. Terima kasih banyak buat pengajaran hukum Loa yang Papi ajarkan benar-benar nyata, bukan isapan jempol.
Terpujilah Bapak Yahweh, demikian kesaksian dari saya, kiranya menjadi kekuatan dan berkat bagi jemaat Aleph Tau Magelang dan semua subscriber dimanapun berada. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Nah, itulah kesaksiannya, saudara-saudara. Sangat luar biasa sekali ya. Selama kita mau mengandalkan Bapak Yahweh, tidak ada perkara yang mustahil. Semuanya pasti terjadi. Nah, malam hari ini saya akan membawa satu materi yang saya beri tema Tuhan, di manakah engkau? Di dalam perjalanan hidup kita, kadangkala kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat tidak nyaman. Seolah-olah tidak ada mukjizat, seolah-olah kita hidup dalam kekalahan. Dalam posisi seperti itu, teriakan Tuhan, di manakah engkau, itu muncul, saudara. Namun, ada ayat firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita yang disampaikan oleh Rabbi Shaul di ilham rohnya. Berkata di dalam kitab Romim atau kitab Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 dikatakan, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, kadangkala kita hanya melihat di present sekarang, ya, kondisi sekarang, bukan ke depan. Jadi yang kita lihat di belakang maupun sekarang, kalau ke depannya kita tidak tahu. Hanya dengan iman saja, maka perjalanan kita akan dituntun menuju kepada kebaikan. Saya akan menaikkan sebuah ilustrasi cerita, Bapak Ibu. Tersebutlah ada seorang raja yang memiliki menteri yang baik hati. Dan menteri ini punya sebuah kalimat yang menjadi andalan, bahwa jikalau kita mengalami sesuatu yang buruk, itu sebetulnya untuk kebaikan bersama. Nah, pada suatu hari, raja tersebut sedang mengusap-ngusap pedangnya. Apa yang terjadi? Ternyata pedang itu jatuh dan menimpa jari kaki sang raja itu, sehingga jari kakinya terpotong, saudara. Ketika sang menteri itu melihat seperti itu, maka dia mengucapkan kalimat andalannya dengan berkata, Tuanku Raja, jangan susah. Segala sesuatu yang terjadi itu untuk kebaikan. Tetapi saudara, raja itu marah karena tersinggung. Jari terpotong kok kebaikan itu, apanya yang kebaikan? Ya. Lalu menterinya berkata, kita memang tidak tahu Baginda Raja, tapi nanti di belakang hari kita akan tahu. Kamu itu menghina, harusnya kamu ikut sedih, jari kakiku terpotong. Akhirnya sang menteri itu dipenjara karena dianggap menghina raja. Nah, beberapa waktu kemudian, saudara-saudara, raja ini rupa-rupanya melakukan perburuan seperti biasa, berburu rusa. Dan apa yang terjadi ketika sang raja ini membidikkan panahnya, ternyata panahnya itu meleset. Dan rusa itu lari. Raja ini tidak mau kalah, sehingga dia pacu kudanya, sampai semua hulu balangnya, semua ajudan-ajudannya ketinggalan.
Tetapi raja ini terus mengejar rusa sampai ke tengah hutan, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata di tengah hutan itu ada suku primitif. Dan sang raja ini ditangkap karena dia sudah keluar dari wilayah dari kerajaan tersebut. Raja ini ditangkap dan akan dikorbankan oleh suku primitif tersebut. Karena raja ini dianggap orang yang sampai masuk ke wilayahnya, maka saat itu mereka siap untuk mengorbankan raja. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang terkasih, ketika raja itu sudah diikat dan akan dibakar hidup-hidup, ternyata kepala suku melihat jari dari raja itu terpotong. Sehingga kepala suku berkata, orang ini tidak bisa kita korbankan. Karena ini dianggap korban yang tidak sempurna atau cacat. Jadi, kalau tetap kita korbankan orang ini, maka sang dewa akan menjadi marah dan akan menjadi murka kepada kita karena mengorbankan manusia cacat. Akhirnya Bapak Ibu, raja itu dilepaskan. Dan ketika dilepaskan, dia lalu ingat akan kalimat yang sering diucapkan oleh menterinya, bahwa segala sesuatu itu untuk kebaikan. Bahkan hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak membuat kita bersukacita, peristiwa-peristiwa tertentu yang seolah-olah merugikan kita, tetap ada kebaikan di dalamnya. Sehingga si menteri ini dilepaskan, saudara. Dan raja ini bertanya, kenapa kamu saya penjara? Kok tidak ada rasa takut atau marah kepada saya? Atau bahkan kamu merasa kecewa kepada saya? Kamu jalani hidup ini enjoy saja. Apa rahasianya? Perdana Menteri itu tetap mengatakan bahwa semua untuk kebaikan bersama. Nah, sang raja itu ditanya, kenapa kok Baginda melepaskan saya? Raja itu berkata, benar katamu. Aku waktu berburu, aku tertangkap suku primitif di tengah hutan di luar jauh wilayahku. Dan aku mau dikorbankan. Tapi ternyata aku tidak jadi dikorbankan karena jari kakiku putus dan mereka menganggap itu persembahan yang tidak sempurna. Nah, disitulah kenapa aku jadi ingat sama ucapanmu. Maka saya putuskan kamu saya lepaskan dari penjara. Jadi itulah yang membuat aku melepaskanmu. Lalu si menteri ini berkata, saya di penjara seperti ini pun, itu juga buat kebaikan saya, Baginda. Alasannya apa? Lah alasannya, bukankah aku selalu mendampingimu dimanapun engkau berada. Nah, ketika kau berburu sampai di tengah hutan, aku pun akan mendampingimu. Dan ketika tertangkap, Baginda Raja dilepaskan, ya saya yang kena, karena saya jari-jarinya tidak putus. Saya manusia sempurna. Jadi itulah alasannya kenapa saya bersukacita. Jadi sekalipun saya ada di dalam penjara, saya tidak pahit hati, saya tidak kecewa, saya pun tidak marah.
Karena saya tahu di balik penderitaan ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mempelajari dari ilustrasi cerita ini, sebetulnya di dalam perjalanan hidup manusia, terkadang kita berhadapan dengan problem dan kita merasa kalah. Dan hal itu dapat membuat orang menjadi frustrasi. Namun jikalau orang itu mengerti alur kisah ini, maka kita pun bisa berkata, sekalipun seolah-olah nampaknya kalah, tetapi di dalam peristiwa yang tidak enak itu tersembunyi sesuatu yang luar biasa. Sayangnya kita tidak tahu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau mendengar cerita ini lalu saya jadi teringat kepada seorang pemuda yang bernama Yusuf. Yusuf ini punya visi dan impian yang besar. Dia menceritakan visi dan impiannya kepada kakak-kakaknya. Namun sayang sekali, kakak-kakaknya itu tidak mensupport, tidak mendukung, bahkan melecehkan. Dia pun bercerita kepada ayahnya, pun ayahnya tidak bisa terima. Bukan cuma tidak terima, tetapi Yusuf diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Yusuf diikat dan dimasukkan ke dalam sumur. Hanya karena cerita visi besarnya dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau saudara punya visi yang besar, hati-hatilah jangan bercerita kepada orang yang kemungkinan besar tidak bisa mensupport saudara. Karena apa? Ketika mereka tidak mensupport, tetapi melecehkannya, itu ibarat imanmu digembosi oleh mereka. Jadi lebih baik diam, ceritakan pada orang yang ngerti tentang konsep ini, atau kita curhat langsung kepada Bapak Yahweh. Nah, rupa-rupanya Yusuf setelah dimasukkan ke dalam sumur, lalu kakak-kakaknya berpikir, kasihan kalau sampai nanti dimakan binatang buas, atau dia mati kelaparan, atau dia mati, bagaimanapun dia adik kita. Sehingga pada saat itu kakak-kakaknya punya inisiatif, kita keluarkan, kita jual saja. Maka dijualah Yusuf dengan harga seorang budak. Lalu dibelilah oleh orang Mesir, oleh Ismail ya, kelompok Ismail. Dibeli, kemudian dijual lagi dan dibeli oleh Potifar. Saudara, nampaknya peristiwa ini grafiknya turun. Yusuf yang adalah orang merdeka, dia menjadi seorang budak, itu grafiknya turun, saudara. Manusia yang tak ternilai itu akhirnya memiliki nilai yang sangat rendah pada zaman itu. Dan apa yang terjadi di rumah Potifar ternyata terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu Yusuf difitnah. Difitnah melakukan perzinahan dengan istrinya. Ya. Nah, itu dia. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Oleh karena istri dari Yusuf, namanya siapa? Selika, ya betul, saya lupa. Namanya Selika. Itu di penjara, itu kira-kira sekitar 12 tahun kalau tidak salah ya. Di kitab Yaser itu ada. Di penjara. Itu grafiknya turun lagi loh. Sudah narapidana, budak sisan. Kasusnya pelecehan seksual yang tidak pernah dia lakukan. Itu fitnah keji, saudara. Tetapi
Yusuf tidak pernah melakukan pembalasan. Saya percaya pikiran Yusuf sama seperti menteri yang saya ceritakan tadi. Sehingga Yusuf tinggal di Mesir, sangat lama di Mesir. Kalau saya lihat umur Yusuf pada waktu punya visi impian itu 17 tahun, sementara ketika dia diangkat Tuhan sesuai visinya, itu umur 30 tahun. Berarti ada 13 tahun dia di Mesir. Sampai dia pandai berbahasa Mesir. Jadi Bapak Ibu, ketika pada suatu hari Fir'aun ini memiliki impian, dan impian ini tidak seorang pun yang bisa menafsirkannya. Lalu disitulah Yusuf menafsirkan. Karena apa? Karena di penjara itu kedatangan dua orang, yaitu juru minuman raja dan juru roti yang dipenjara. Nah, dua orang ini mendapatkan mimpi, dan Yusuf menerangkan mimpinya, bahwa yang satu nanti akan mendapatkan jabatan yang semula, sementara yang satunya akan dihukum mati. Nah, yang mendapatkan jabatan utama itu, saudara, yang mendapatkan jabatan utama itu dia cerita kepada Fir'aun bahwa ada seorang yang pandai menafsirkan mimpi. Nah, disitulah akhirnya Yusuf menerangkan mimpi, menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Dan apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Yusuf diterangkan, itu semua terjadi. Ada kelimpahan selama 7 tahun, dan ada kekeringan selama 7 tahun, saudara-saudara. Nah, di situ raja berpikir siapa yang akan mengelola ini, kelimpahan ini. Sehingga Yusuflah ditunjuk. Sehingga muncullah seorang narapidana dan budak diangkat tinggi oleh tangan Bapak Yahweh. Sehingga dia menjadi raja muda. Bahkan Fir'aun mengatakan, semua kuasa yang aku miliki itu menjadi milikmu, kecuali singgasana ini yang bukan milikmu. Jadi Yusuf itu memiliki kuasa yang sama dengan Fir'aun. Nah, disitulah lalu keluarga diundang, ya, keluarga bukan diundang, tetapi dia mencari makan ke Mesir, ya, mencari gandum, akhirnya memang sedikit dikerjain sama Yusuf, saudara. Tetapi ketika semuanya itu sudah berakhir, maka mereka menyesal, kakak-kakaknya Yusuf. Lalu apa yang Yusuf ucapkan di dalam kitab Beresyit atau Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 20, saya akan bacakan untuk saudara. Maka berkatalah Yusuf kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini pengganti Elohim? Adapun kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Elohim telah merekakan itu untuk kebaikan, dalam rangka melakukan seperti hari ini, yaitu demi memelihara suatu bangsa yang besar. Penderitaan itu tidak sebanding dengan apa yang Yusuf dapatkan, saudara. Luar biasa sekali, bukan? Memang pada saat dia menjalani penderitaan selama 13 tahun itu, tentu Yusuf sangat tidak nyaman, Bapak Ibu. Tetapi mulutnya tidak pernah mengeluh.
mulutnya tidak pernah menghujat Tuhan, lalu bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Dia tidak menanyakan itu, saudara-saudara. Oleh karena itu saya katakan, jangan paksakan untuk melupakan pengalaman buruk masa lalu, tapi jadikan pengalaman buruk itu untuk mengajarkan kita pelajaran berharga tentang diri kita. Masa lalu buruk itu harus bisa direlakan dengan ikhlas. Lagian kan juga sudah terjadi, mau apa lagi, betul nggak Bapak Ibu? Kita pikir yang malah bisa sakit, ya sudah relakan saja. Wong sudah terjadi kok, suruh apa lagi? Bahkan kita sering mendengar ada pepatah dunia yang berkata, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik, saudara. Pengalaman buruk itu menjadikan sebuah kesaksian yang sangat indah. Bukankah kalau saudara mendengar kesaksian-kesaksian dari orang, akan nampak keindahannya ketika ada dalam tantangan yang besar dan pertolongan tangan Bapa Yahweh turun atasnya. Oleh karena itu, kita harus berani berkata, Tuhan, buatlah kisah-kisah ajaib-mu melalui kehidupanku. Sekali lagi, indahnya kesaksian adalah karena adanya peristiwa-peristiwa buruk dan pertolongan tangan Tuhan itu datang kepada kita. Biarkan peristiwa apapun terjadi dalam hidup kita. Yang penting kita tidak melepaskan tangan Tuhan, saudara. Bahkan saya katakan, seandainya saudara dibawa ke dalam neraka pun, tetapi bersama dengan Bapa Yahweh, neraka itu tak akan terasa panas. Yang penting, jangan lepaskan tangannya yang ajaib. Kita merasa hidup tidak adil, Tuhan itu jahat. Kenapa? Karena yang ditonton itu adalah penderitaan. Karena kita selalu melihat keburukan dan pikiran kita diisi dengan masalah-masalah dan memfokuskan diri kepada hal-hal yang buruk. Tetapi hari ini, melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk memfokuskan hal-hal yang baik dan dahsyat. Kenapa kita tidak berterima kasih saja ketika menghadapi hal yang sulit? Lalu katakan bahwa Tuhan, ini Engkau sedang bekerja luar biasa dalam hidup saya. Karena kelak, ketika aku keluar dari masalah ini, aku punya kesaksian yang sangat indah. Seperti tadi kesaksian yang sudah saya baca, Bapak Ibu. Di sana kita melihat bagaimana orang yang dipecundangi, tapi harapannya kepada Bapa Yahweh, akhirnya apa? Rukonya bisa kembali. Amin. Ada sebuah kisah yang saya ingin ceritakan kembali. Dikisahkan ada sebuah kapal yang terjebak badai besar di tengah laut. Semua penumpangnya itu mati dan kapalnya hancur. Kecuali satu orang yang selamat. Dan ketika selamat, dia terdampar di sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Pulaunya kecil, terpencil, dan tidak berpenghuni. Dia berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi hari berjalan seperti biasa dan tidak ada pertolongan sama sekali. Lalu apa yang terjadi
Orang yang selamat ini dia coba untuk mengumpulkan kayu dan mencoba untuk makan buah-buahan yang ada di situ. Dia bangun sebuah gubuk, saudara. Dan pada suatu hari dia berdoa kembali. Dia berdoa terus. Minta pertolongan, Tuhan kirim bantuan, Tuhan kirim bantuan. Karena ini pulau terpencil. Dan tidak ada orang yang ke sini. Dia hidup dengan makan ikan dan buah-buahan yang tumbuh di pulau tersebut. Suatu hari, dia menyalakan api dan dia mencari makanan. Tapi apa yang terjadi ketika dia pulang, dia melihat gubuknya terbakar habis, saudara. Dia jengkel, dia marah kepada Tuhan. Dia berdiri di pantai itu, tangannya diangkat ke atas dan berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Engkau jahat. Engkau tidak peduli doa-doaku tiap hari yang aku panjatkan kepadamu. Dia marah luar biasa karena gubuknya terbakar. Saking sedihnya dia marah sepanjang hari itu. Satu-satunya pelindung hidupnya ternyata sudah terbakar. Dia katakan, Tuhan, aku punya gubuk ini satu-satunya loh. Aku sudah enggak punya apa-apa lagi. Kalau gubuk ini sudah terbakar seperti ini, aku mau ngapain sudah enggak bisa lagi. Kayu-kayu di sini sudah habis saya pakai untuk buat gubuk. Saudara yang terkasih, ketika itu dia marah-marah sampai malam hari dia teriak-teriak, mana buktinya Tuhan Engkau ada? Aku kecewa denganmu. Sampai akhirnya dia ketiduran, saudara. Dan saat pagi hari dia dikejutkan. Ada sebuah kapal besar yang mendekat kepadanya. Kapten kapal itu akhirnya turun dan memberikan pertolongan kepada orang yang tersesat di pulau terpencil itu. Akhirnya orang ini selamat. Dan ketika itu dia bertanya, kenapa kapten bisa melihat saya ada di sini? Kapten itu menjawab, dari jauh aku melihat sinyal asap, sinyal pertolongan yang datang daripadamu. Orang ini berkata, aku tidak merasa bikin asap pertolongan. Lalu dia jadi ingat ketika gubuknya terbakar. Asapnya membumbung naik. Dan disitulah seorang nahkoda kapal itu tahu betul bahwa itu adalah pulau yang terpencil. Dan tidak mungkin di situ ada manusia. Tetapi kenapa kok sampai ada asap yang muncul? Itu membuktikan kalau di situ ada orang. Makanya saya datang ke sini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya menghimbau dari dua kisah ini. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Apapun yang terjadi, ingat ada kedahsyatan Tuhan di dalamnya yang kelak akan kita mengetahui di belakang hari. Seringkali manusia-manusia yang saya sebut manusia standar adalah ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, dia menjadi marah, bahkan dendam, bahkan mengumpat, atau marah kepada Tuhan. Tapi malam hari ini kita belajar, kalau Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Jangan pernah takut dan gentar. Saya memberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ada di sini maupun yang di rumah. Bapak Yahweh mengasihi saudara sekalian.
dan kasih-Nya itu takkan berkesudahan sampai selama-lamanya. Usaha kita dan pertolongan Tuhan itu merupakan dua kombinasi yang dapat mengeluarkan kita dari kesulitan. Oleh karena itu, setiap kali dalam hidup saudara merasa gagal dan bertentangan dengan keinginanmu, ingatlah bahwa Tuhan punya rencana lain yang jauh lebih indah dari apa yang bisa kita pikirkan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan jauh lebih baik pikiran Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita berkecil hati. Bapa Yahweh itu maha kuasa. Cintanya kepada saudara itu tidak berkesudahan. Kalau sekarang saudara dalam tekanan, tantangan, penderitaan, itu hanyalah saudara sedang dalam proses. Akan tiba waktunya nanti, ketika proses itu selesai, saudara akan menikmati kenyamanan. Sama seperti kalau saya lihat, kalau istri saya bikin roti, itu bukan berarti semua bahan-bahan dimasukkan lalu langsung jadi. Tidak, saudara. Itu proses, harus dimixer dulu, harus dipanasi dulu, dikasih campuran-campuran apa, kan gitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang terjadi bagaimana kalau belum apa-apa terus kita lalu ambil duluan. Oh ya, terima kasih. Ini anget, makasih. Ya, jadi ketika istri saya bikin roti, baru masih diudek-udek gitu pakai mixer. Belum dimasak, belum apa, atau belum di-open, sudah kita makan. Enak nggak kira-kira? Nggak enak, mencret, iya saudara. Ya betul nggak? Ya. Jadi tunggulah waktunya, lewati prosesnya sampai selesai. Jadi kalau hari ini saudara menghadapi tantangan yang berat, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Saudara sedang dalam proses tangan Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Dan saudara kelak akan berkata, terima kasih Tuhan. Akibat dari peristiwa ini, aku mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Itu yang harus ada dalam pikiran kita Bapak Ibu. Haleluya. Artinya apa? Artinya kita mau sejalan dengan gaya berpikirnya Tuhan. Kalau kita sejalan dengan pikiran Tuhan, percayalah, nothing is impossible to God. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk nolongin hidup saudara. Jadi, ketika menghadapi kesulitan, jangan marah-marah. Ya mungkin marah seketika, it's okay lah. Masih bisa ditoleransi, namanya juga manusia. Bisa terkejut mendapatkan sebuah peristiwa yang tidak nyaman. Tapi apakah kita akan terus mempertahankan kemarahan, energi negatif yang masuk dalam hidup kita, dan yang terjadi, kitanya yang menderita selamanya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita perlu belajar, jangan seperti orang ini. Tuhan, di manakah engkau? Ya Tuhan yang ada di mana-mana, saudara. Biarkan dia bikin jalannya sendiri melalui hidup saudara. Biarkan dia bikin mujizat-mujizat besar melalui hidupmu. Apa sih yang disebut mujizat? Mujizat adalah sesuatu yang spektakuler terjadi dalam hidup kita. Semakin besar mujizat, semakin berat penderitaan. Tapi yang namanya mujizat besar itu selalu mengagumkan. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan kita merasa hidup itu tidak adil.
teriak-teriak seperti orang ini, Tuhan itu jahat, hanya nonton hidup saya yang sedang menderita. Itu karena kita selalu melihat dan fokus kepada pikiran-pikiran yang negatif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemarin saya kedatangan tamu seorang pemuda. Saya berharap pemuda yang datang kepada saya kemarin bisa ikut streaming ini. Dia dari kepercayaan lain, bukan satu iman dengan kita. Namun dia sempat mengatakan begini, kalau saja saya ada di Magelang, saya akan setia ibadah di tempat Pak Lukas, katanya. Ditinjau dari sisi akademis, pemuda ini jauh di atas saya, karena dia seorang sarjana. Dilihat dari akademis, dia jauh lebih unggul. Karena apa? Dia telah memegang sertifikat atau ijazah dari universitasnya. Tetapi sangat disayangkan sekali, dalam konseling akhirnya ditemukan kenapa hidupnya banyak mengalami tekanan yang hebat. Akhirnya ditemukan bahwa mindset-nya itu berantakan, saudara. Apa saja selalu diukur dengan logika. Saya yakin saat ini pasti sedang mengikuti streaming, harapan saya dia bisa mendengar apa yang saya sampaikan kemarin dan saya ulang pada malam ini. Memang kalau saya melihat tantangan hidupnya itu cukup berat. Tetapi selalu setelah saya konseling, saya menemukan bahwa pemuda ini banyak main logika. Apakah semua orang yang pandai itu main logika? Saya berpikir begitu, saudara. Segala sesuatu selalu dilogikakan. Nulis hukum loa, sudah, tapi main logika. Logikanya di mana? Dia bertanya, berpikir, siapa ya kira-kira nanti yang akan memberi jalan sehingga penghasilan dan keberhasilan saya itu muncul. Itu kan logika. Saya katakan itu bukan urusanmu. Urusanmu itu mikir yang terakhir, yang dikenal dengan final destination. Tujuan akhirmu itu apa? Itu yang dipikirkan, jangan prosesnya yang kamu pikir. Salah, saya katakan begitu. Nah, ini mungkin banyak orang yang nonton video saya sekarang ini, mungkin juga pakai logika. Ada yang masih main logika. Jangan main logika, saudara. Enggak jalan. Saya kemarin kasih ilustrasi kepada pemuda ini. Saya bilang begini, dulu sewaktu anak saya, Michael, itu masih kecil, saya sering dipaksa untuk nonton film Power Ranger. Nah, Power Ranger itu, kalau saya perhatikan kisahnya selalu sama. Dia menghadapi musuh-musuh yang enggak tanggung, tapi raksasa-raksasa. Dan selama Power Ranger itu masih bentuknya manusia kecil, dia akan kalah, diinjek aja dia lari, saudara. Tetapi raksasa itu kalah ketika Power Ranger itu mengubah dirinya menjadi raksasa. Bentuknya sama, cuman gede. Dia bilang, berubah, langsung gedenya podo, saudara. Kan begitu ya? Kalau udah berubah gitu, wah kalau itu di bioskop ikut tepuk tangan, saudara. Rame itu. Musuhnya dikalahkan semuanya, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa kita itu juga sebetulnya kayak Power Ranger? Firman Tuhan katakan kita itu dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan. Nampaknya tubuhnya manusia, tetapi di dalamnya ada energi Tuhan. Rabi Saul atau Rasul Paulus pernah berkata kepada Timotius dengan menyebutnya manusia Elohim. Wujudnya manusia, tetapi di dalamnya ada Elohim.
Itulah kehebatan kita, saudara. Itu yang pertama yang saya tegur anak muda itu. Saya katakan jangan main logika. Karena kamu pandai logika oke, karena itu akademis. Tapi kalau sudah berhadapan dengan alam supranatural, jangan pernah main logika. Engkau akan dikalahkan. Ingat itu, saudara. Jadi, orang kalau main logika, itu yang terjadi adalah saudara fokus pada masalah dan fokus pada pencarian jalan keluar. Padahal yang akan menolong setiap masalah saudara itu bukan logika saudara. Kita harus tahu bahwa kitab suci kita itu banyak sekali kisah-kisah unlogic, nggak bisa dilogikakan. Yesua jalan di atas air, apakah itu logika? Tidak, saudara. Kefa jalan di atas air juga tidak bisa dilogikakan. Air berubah menjadi anggur, nggak bisa dilogikakan. Ada banyak kisah-kisah yang tidak bisa dilogikakan. Jadi, jangan sekali-kali kita main logika, saudara-saudara. Kita akan kalah dan dipermainkan oleh keadaan. Terus yang kedua, pemuda ini sering menggunakan kalimat-kalimat sopan, tapi merusak alam roh. Saya katakan hindari menggunakan kalimat, semoga mudah-mudahan seandainya jikalau barangkali, itu nggak boleh. Saya sudah menerangkan itu di salah satu materi saya yang judulnya sopan tetapi merusak. Dan ini seringkali saya dengar dari orang-orang yang tidak paham tentang hukum law of attraction atau hukum daya tarik-menarik. Kemudian yang ketiga, yang kemarin saya singkapkan adalah kamu tidak berani melangkah. Kalau menurut logikamu nggak masuk akal, pasti gagal. Siapa bilang, saudara? Saya ambil sebuah contoh ketika Moshe terjebak di sebuah peristiwa yang mengerikan. Di depannya itu lautan Kolsom, sementara di belakangnya itu tentara Firaun. Orang-orang Israel pada waktu itu berkata, mati kita oleh lautan Kolsom. Kita terbang tidak bisa, ke kiri ke kanan musuh semuanya. Maju berarti lautan Kolsom. Secara logika tidak ada jalan keluar. Maka saya katakan, jangan main logika. Bapak Yahweh sanggup membuat jalan bagi saudara. Semua jalan buntu akan diterobos oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Oleh karena itu percayakan saja hasil karya Bapak Yahweh yang maha dahsyat. Dia pasti terjadi dalam hidup saudara. Seberat apapun tantangan yang saudara hadapi, jangan pernah menyerah kalah. Karena saudara adalah orang yang ditentukan sebagai pemenang. Haleluya. Ya boleh beri tepuk tangan silahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita tidak berani melangkah, itu adalah bagian yang keliru. Karena seharusnya kita berani melangkah, dan percayalah, dengan kita berani melangkah, salah nggak apa-apa. Yang penting kita berani daripada diam. Kita hanya berdoa begitu saja, nggak bisa saudara. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita harus berani melangkah. Nah kalau misalnya gagal bagaimana? Gagal ya Tuhan bikin jalan baru. Yang disebut gagal itu kan sebetulnya
kita menemukan kesalahan dalam kita bertindak dalam iman, kan begitu. Sama seperti Thomas Alva Edison, ketika ditanya oleh seorang wartawan, bagaimana Anda bisa bertahan sampai 10.000 kesalahan yang saudara lakukan. Thomas Alva Edison tidak berkata, itu sebuah kesalahan. Dia katakan, aku menemukan kekeliruan dalam membuat lampu pijar. Jadi kalau sudah 10.000 aku lakukan, berarti aku menemukan yang benar. Karena yang 10.000 itu tidak pernah aku ulangi kembali. Nah, kebanyakan orang sudah salah, dia berbuat kesalahan dalam jalan yang sama. Oleh karena itu, rubah pola saudara. Percayalah, ayo melangkah bersama dengan Bapa Yahweh. Yang ada adalah kemenangan. Percaya saja Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, dia memikirkan terus prosesnya, bukan tujuan akhir. Belum lagi dibombardir dengan pikiran-pikiran liar yang memojokkan dia. Yang berkata, emang duitnya siapa? Emang kamu bisa dapat itu modalmu apa? Sehingga dia ngelokro dan tidak berani untuk melangkah. Saya katakan, coba kamu punya visi dan impian apa? Waktu saya katakan begitu, dia kelabaan bingung, saudara. Kenapa? Karena visi dan impiannya itu dikaburkan oleh pertanyaan-pertanyaan dari pikiran liar yang berkata, emangnya lu siapa? Kamu pingin punya seperti ini, punya usaha begini, emang duitnya siapa? Emang ada orang yang mau kasih modal? Saya katakan selama engkau selalu berpikir seperti itu, tidak akan dapat. Harusnya bagaimana? Harusnya begini, buat sebuah pertanyaan. Sehingga pikiran liar itu akan menjawab dengan jawaban yang berbeda. Kalau biasanya dia menghujat, menghina, mencaci maki. Kalau kita tanya, kenapa ya kok saya punya perusahaan yang besar? Nanti pikiran liar akan menjawab dengan jawaban yang seperti ini. Karena kamu orangnya ramah. Itu kan masih masuk logika, saudara. Masih dimasukkan logika. Tapi logikanya jadi baik gitu loh. Paham nggak Bapak Ibu? Karena kamu orangnya ramah, kamu orangnya baik, kamu orangnya kenalannya orang-orang kaya, ya pantes kamu bisa punya ini itu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, buat aja pertanyaan-pertanyaan kecil begitu. Terus saya ajari lagi, coba kalau saudara ngaca di kaca itu loh, kalau mau pergi. Mbok ngomong pada kaca itu, dikatakan, hei engkau yang ada di dalam kaca. Aku melihat engkau orang hebat. Engkau orang yang sukses. Engkau adalah orang yang luar biasa ditolong oleh Bapa Yahweh. Dan saudara tahu, saudara sedang berbicara dengan siapa? Dengan diri sendiri. Jangan saudara malah merendahkan diri saudara. Ya Tuhan, kenapa sekarang mataku mulai pada keriput? Ya Tuhan, mengapa bibirku sekarang mulai keluar keriput-keriputnya? Aduh Tuhan, orang sudah melihat aku makin tua. Ngapain kita pusing dengan hal itu, saudara? Kalau saudara ngomong seperti itu, bisa kejadian loh. Makanya dibalik, saudara bisa berkata, engkau sekalipun usiamu naik terus, tapi wajahmu masih tetap tampan. Wajahmu masih tetap cantik jelita. Bisa nggak ngomong gitu? Nah, yang ngomong gitu, jangan mikir yang hal-hal yang nggak baik, saudara. Ya. Kemudian yang berikutnya saya kasih tahu, coba lakukan afirmasi. Ketika saudara jalan,
Saudara berkata, wow ini orang kaya nih lagi jalan. Saudara pergi ke pasar, ngomong pada diri sendiri. Orang kaya yang rendah hati ya kayak gini. Sekalipun kekayaannya luar biasa, masih aja datang ke pasar. Ngerti nggak begitu saudara? Dan itu akan, alam supranatural kita akan menyetujui itu. Tapi kalau nanti terjadi saudara betul-betul kaya raya, ya harus mau melakukan gitu. Makanya saya kasih tahu, siapkan hatimu. Sehingga ketika engkau kaya raya yang luar biasa, engkau tetap setia beribadah di sini. Jangan setelah kaya raya terus, wah nggak ada waktu. Waduh, sebul sekali bubar saudara. Ya, kekayaanmu hancur berantakan. Tuhan itu menghendaki kita kaya, tapi kerohanian kita juga ikut kaya. Jadi kayanya itu terjadi balance gitu loh. Jangan kaya fisik, tetapi kaya rohaninya nol. Parah saudara. Dan kemarin ada sesuatu yang sempat saya tanyakan kepada pemuda tersebut. Saya bilang begini, kamu jadi Kristen sudah berapa lama? Dari sejak lahir. Sekarang saya tanya, Yesua mati hari apa, bangkit hari apa? Bingung saudara. Loh, katanya Kristen ya, Katolik dari sejak lahir. Terus saya tanya, Yesua itu lahirnya tanggal berapa? Dia bilang 25 Desember. Pasti ada ayatnya? Bingung lagi saudara. Makanya saya bilang, kitab suci kita itu menjadi sebuah pedoman yang istimewa. Kenapa begitu banyak orang-orang yang meninggalkan imannya? Karena pengetahuan kitab sucinya nol. Sehingga kalau didebat sama kepercayaan lain, gelagapan semua saudara. Ini kan parah ya Bapak Ibu. Saya melihat itu di YouTube, banyak sekali orang-orang yang dipenggokkan pikirannya, dibikin pusing, ya, sehingga dia menyangkali iman. Kemarin saya melihat ada sebuah pernyataan dari orang Katolik yang dikalahkan imannya dengan sebuah pertanyaan begini. Kamu tahu nggak bahwa Yesus Kristus itu kan menebus kita dari dosa katanya. Iya. Siapa sebetulnya yang berjasa dalam penebusan ini? Yang berjasa itu adalah Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot itu layak nggak masuk surga? Layak, karena apa? Dia yang berjasa. Akibat pemberontakannya dia, sehingga Yesua mati, ya, dan dia bangkit kembali, penebusannya terjadi. Siapa yang berjasa? Yudas. Siapa yang berjasa lagi? Ahli Taurat, orang Farisi. Jadi kalau begitu kamu mau masuk surga, termasuk setan itu berjasa. Mau kamu masuk surga bersama setan? Bingung saudara, kelabakan kamu. Ya, karena pengetahuan kitab sucinya dangkal. Ya. Tapi kalau kitab sucinya dalam, apalagi polanya Ibrani, tidak bisa diongkek lagi, saudara. Ya. Nah, saya katakan akhirnya orang yang tidak mau menggunakan iman, tidak mau melangkah sesuai dengan firman Tuhan, itu akan saya nyebutnya kena sakit mental, saudara-saudara. Dan itu yang harus dilepaskan. Saya mencoba untuk mempelajari sakit mental yang harus dilepaskan itu yang model apa. Saya menemukan ada beberapa hal sebagai penutup. Yang pertama adalah anxiety. Anxiety ini adalah jenis penyakit mental, yaitu kecemasan yang berlebihan akan sesuatu hal tentang masa depan, perasaan bersalah dan stres.
Ini ternyata penyakit mental, saudara. Melangkah tidak berani, ya. Orang yang seperti ini akan sulit konsentrasi, merasa khawatir setiap saat, gelisah tidurnya. Ini jenis penyakit mental yang pertama. Nah, kalau peristiwa ini sudah terjadi, harus kita bilang. Kalau peristiwanya sudah terjadi, terus kita mau apa? Kan gitu ya Bapak Ibu? Ya kalau kita tidak ngapa-ngapain, terus ngapain kita susah. Wong peristiwanya sudah terjadi, ngapain kita ingat? Semakin diingat, itu berarti semakin difokuskan. Semakin difokuskan menjadi sesuatu yang besar. Jadi easy going saja jalani hidup ini. Ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, jenis penyakit mental yang kedua yang dikenal dengan ODC. Obsessive Compulsive Disorder. Yaitu apa? Pikiran cemas yang tidak masuk akal. Melakukan tindakan-tindakan yang selalu diulang-ulang. Kecemasannya selalu sama. Makanya saya berkata kepada pemuda tersebut, kalau kamu tidak berubah sekarang, 10 tahun yang akan datang akan sama dengan hari ini. Saya katakan demikian, saudara. Misalnya, saya ambil contoh. Orang kedutan matanya langsung berkata, waduh, aku akan dapat celaka. Orang celeguan seperti saya tadi, wah akan dapat bencana. Oh kalau saya tidak, saudara. Ketika ada mata kedutan, orang bilang itu bencana, oh aku akan dapat berkat besar. Ya, aku celeguan, oh aku akan dapat berkat yang besar. Kan begitu, saudara. Ya, misalnya celeguan 1 kali, oh berarti 1 miliar. 2 kali 2 miliar. Bisa nggak seperti itu? Bisa saja, ngapain kita pusing? Orang mau ngetawain kita kayak, orang mau bikin, oh Pak Lukas sudah gila nih. Ya memang kudu gila, saudara. Ya. Jadi kita harus berpikir hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga yaitu bipolar. Ya, bipolar ini ternyata juga termasuk penyakit mental, saudara. Yaitu apa? Menyerang pikiran yang menyebabkan perubahan suasana hati dan sikap secara tiba-tiba. Kalau dia gembira, gembiranya itu meledak-ledak. Tapi begitu dia sedih, sedihnya itu luar biasa. Bahkan bisa bunuh diri, saudara-saudara. Kalau marah, marahnya itu gila-gilaan, saudara. Emosinya itu mudah terpancing. Ciri khas orang yang seperti ini itu bicaranya cepat, saudara. Kadang-kala saya ketemu dengan orang kalau ngomong tuh cepatnya luar biasa. Saya bilang stop, pelan, ya, dilambatkan, bukan banternya ya, tapi speednya dilambatkan. Kemudian yang berikutnya yang sering kali dikenal yaitu skizofrenia paranoid. Itu gangguan mental yang sangat kronis yang menyerang pikiran sehingga mengakibatkan halusinasi, ilusi, dan delusi. 3 kalimat ini nampaknya orang menganggap sama, padahal berbeda. Apa yang disebut ilusi, apa yang disebut delusi, dan halusinasi ternyata berbeda. Nah, sekarang saya akan urai satu persatu. Ilusi itu merupakan kondisi ketika rangsangan yang diperoleh dari salah satu atau beberapa panca indera salah diartikan, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ilusi penglihatan juga bisa menyebabkan terjadinya pareidolia, yaitu kondisi saat melihat wajah atau sosok pada benda mati. Kondisi ini kadang bisa dialami oleh orang yang sehat, tetapi lebih umum terjadi pada penderita skizofrenia.
Nah, apa saja contoh ilusi? Orang yang mengalami ilusi penglihatan bisa merasa melihat hewan tertentu lewat di depannya. Padahal sebetulnya yang lewat hanyalah orang bersepeda atau naik motor. Terkadang orang mengalami ilusi juga bisa melihat suatu benda dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Ilusi pandangan itu seperti itu. Tetapi ada ilusi pendengaran yang bisa bikin orang celaka. Ilusi pendengaran yaitu orang yang mengalaminya bisa merasa mendengar suara orang berlari, tetapi sebenarnya orang itu hanya berjalan. Contoh lain juga bisa berupa mendengar suara tangisan seseorang, padahal suara tersebut berasal dari desiran angin atau orang yang sedang berbicara. Ilusi pendengaran juga seolah-olah ada suara yang mengatakan, bunuh orang ini. Celakai orang ini, jatuhkan dia dari tempat yang tinggi. Itu adalah ilusi pendengaran. Sekarang apa itu delusi? Delusi merupakan salah satu gejala khas dari gangguan mental, seperti psikologis skizofrenia, gangguan kepribadian, gangguan bipolar, dan demensia. Namun terkadang delusi juga bisa dialami oleh orang yang depresi atau terkena penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson itu yang gerak-gerak terus itu ya Bapak Ibu. Tapi saya menganjurkan kalau saudara yang tangannya mulai gerak-gerak dan dideteksi Parkinson, saudara makan kresen sebanyak-banyaknya, saudara. Tahu kresen? Ya. Pohon kresen itu. Itu kalau makan pohon kresen yang matang-matang gitu ya, itu bisa menyembuhkan Parkinson, saudara. Delusi adalah kondisi di mana penderitanya tidak dapat membedakan hal yang nyata atau tidak. Orang yang mengalami gangguan delusi seringkali akan menganggap apa yang dia alami, dilihat atau didengarnya benar-benar terjadi dan meyakinkan orang lain bahwa hal tersebut adalah fakta. Delusi yang sering juga disebut waham. Ada beberapa macam, yaitu waham paranoid, waham kebesaran, erotomania, waham bizarre, dan waham somatik. Contoh dari delusi paranoid adalah ketika seseorang merasa ada orang lain yang membenci atau ingin menyakiti mereka, padahal tidak ada. Sementara contoh untuk delusi bizarre bisa bermacam-macam dan aneh. Ketika mengalami waham ini, seseorang akan mempercayai sesuatu hal yang cenderung tidak masuk akal. Misalnya jiwa dan pikiran mereka dikendalikan oleh televisi atau mereka yang hendak diculik makhluk luar angkasa. Itu adalah penyakit-penyakit mental yang sebetulnya tidak ada, saudara-saudara. Kemudian halusinasi. Halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, melihat, mencium, dan merasa sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tidak seperti ilusi yang merupakan kesalahan dalam persepsi panca indera. Sensasi pada halusinasi diciptakan oleh pikiran pasien sendiri tanpa adanya sumber yang nyata. Contoh halusinasi adalah ketika penderitanya melihat objek atau mendengar sesuatu, tetapi sebetulnya hal tersebut tidak ada dan tidak dilihat oleh orang lain. Contoh dari kondisi ini adalah seseorang yang merasa mendengar bisikan atau suara orang lain yang berbicara kepadanya, padahal ia sedang sendirian di kamar. Halusinasi biasanya disebabkan oleh gangguan kejiwaan tertentu, seperti skizofrenia paranoid, demensia, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan bipolar atau depresi,
dengan gejala psikologis. Selain itu, orang yang mengalami gangguan saraf dan otak seperti penyakit Parkinson, delirium, stroke, dan penyakit Alzheimer juga bisa mengalami halusinasi. Perilaku seperti ini sebenarnya mudah jika kita meyakini bahwa ada kebaikan dalam hidup saya dan kelak saya akan mengetahuinya. Sama seperti materi kita. Maka jangan memikirkan proses, tapi pikirkanlah tujuan akhir atau final destination. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kemudian ada lagi gangguan mental yang lain yang ini sangat mengerikan, yaitu eating disorder. Eating disorder ini ada dua, saudara, yaitu anoreksia dan bulimia. Anoreksia yaitu orang yang karena ingin langsing sehingga rela kelaparan. Yang penting langsing. Disodori makanan nggak mau. Dibeliin makanan nggak mau. Tujuannya apa? Supaya kelihatan langsing. Tetapi ada lagi yang namanya bulimia. Bulimia itu orang yang ingin langsing. Tapi caranya berbeda, saudara. Dia makan makanan banyak nggak apa-apa, tapi setelah itu dikoroi, dimuntahkan kembali. Ya, ini gangguan mental. Dan kalau saudara membaca sebuah buku yang judulnya adalah Para Penguasa Perjanjian Baru, itu ada yang namanya Kaisar Caligula. Kaisar Caligula itu juga sering bikin pesta besar. Tapi dengan pola seperti ini, yaitu bulimia. Itu teman-temannya diundang. Setelah mereka makan kenyang, masuk ke kamar, dikoroi lehernya sampai dia muntah-muntah. Kan lapar lagi, saudara. Percuma dong dia makan, capek-capek makan, tapi nggak jadi apa-apa. Karena apa? Ingin supaya tetap langsing. Nah itu termasuk gangguan jiwa yang dikenal dengan bulimia, ya, eating disorder. Kemudian yang terakhir yaitu depresi. Ini adalah gangguan suasana hati yang dapat berpengaruh kepada pola pikir dan perasaan. Merasa sedih, merasa tidak berguna, sering menyalahkan diri sendiri. Tapi hari ini saya ingatkan kembali kepada saudara sekalian. Engkau tidak sendirian, tetapi engkau bersama dengan Bapa Yahweh. Dan hidupmu akan selalu naik dan tidak pernah turun. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pada malam hari ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semua. Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Ada pengumuman? Oh tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh, wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Amen. Yesa Yahweh panau eleka, Wayashem lecha
Shalom. Amin. Ken yehi rasa. Baruk ata pair ufaruk ata pesadeh. Diberkatilah engkau di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peribit neka, ufri atmat ka, ufri fahim teka syekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboye kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.